Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak ada yang benar-benar bebas dari masalah dan kesulitan. Apalagi kalau kita sering kali mengalami kegagalan. Khususnya dalam masa pandemi ini yang tak kunjung selesai, sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, dan korban begitu banyak, di mana masalah pandemi berdampak kepada pendidikan, berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada ekonomi, bahkan pelayanan pun itu sangat berdampak. Nah, karena itu mari kita akan belajar supaya di dalam kondisi apapun juga anak muda tetap fokus dalam tujuan hidupnya di tengah krisis seperti ini. Ya. Dalam keadaan apapun juga, pemuda tetap fokus dalam tujuan hidupnya, sekalipun di tengah krisis. Saudara, sepertinya kita ini mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, menyebabkan kita tidak fokus, terpecah belah, dan akhirnya kita menjadi stres, depresi, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar dari satu pribadi yang sangat luar biasa yang tertulis di dalam kitab Daniel, yaitu tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Atau kalau saya boleh singkat, Daniel dan SMA. Saudara, Daniel di dalam menghadapi krisis di mana dia berada di dalam pembuangan di Babel, ya, mengalami kesulitan dan lain sebagainya, tetapi dia berketetapan untuk fokus melayani Tuhan. Karena itu dia berketetapan untuk menjaga kekudusan hidupnya dan tidak menajiskan dirinya di dalam segala sesuatu. Ya, kita bisa melihat gambar ini, yaitu dia menolak makanan-makanan yang ditawarkan oleh pelayan raja, makanan yang enak, makanan yang luar biasa, tetapi dia tahu identitas dirinya sebagai anak Tuhan. Dia ingin memuliakan dirinya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu, sehingga dia menolak akan makanan yang disodorkan kepada dia. Dia memutuskan untuk menjaga kekudusan hidupnya. Saudara, kita bisa melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat di sana, yaitu bahwa zaman sekarang itu sangat sukar, sangat sulit, ya. Banyak orang menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang terus-menerus menerpa di dalam diri manusia. Tapi Daniel melihat di sini, dia dari sudut pandang Allah, ya. Dia sudut pandang Allah. Dan di dalam Timotius kita melihat di sana bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia mencintai uang. Siapa nggak cinta uang? Kita munafik kalau kita tidak berbicara tentang uang. Kita semuanya membutuhkan uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Manusia mencintai hawa nafsu, menjadi sombong, ingin dirinya sendiri yang ditonjolkan. Ya. Manusia ingin kaya tanpa kerja. Karena itu banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Hiburan tanpa hati nurani. Pengetahuan tanpa karakter. Karena itu kepandaian digunakan untuk menipu orang lain. Kemudian pengetahuan tanpa karakter, menipu orang lain, ya.
tanpa moralitas, saling makan. Kalau orang miskin hari ini saya makan apa ya? Nggak ada makanan. Kalau yang agak kaya sedikit, bersyukur bisa makan. Yang kaya lebih di atas lagi, di mana ya saya bisa makan? Ada pilihan untuk makan di mana, sesuai dengan selera. Ya, tetapi orang yang paling kaya mengatakan apa? Siapa hari ini yang kita makan? Karena itu saling memakan yang satu dengan yang lain. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa kehidupan memang banyak masalah, tetapi kita melihat Daniel memutuskan untuk menguduskan dirinya. Yang kedua, kita melihat bahwa Daniel bersedia hidup di dalam ketegangan. Ya, kita melihat gambar ini, itu ada perahu di tengah gelombang dan menuju kepada satu titik, yaitu mercusuar. Saudara, dalam gelombang kehidupan yang sangat sulit, perahu itu terfokus kepada mercusuar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Daniel hidup di dalam ketegangan-ketegangan. Dia difitnah karena kesetiaannya kepada Allah, fokus kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, difitnah. Dan kita bisa melihat cerita selanjutnya, terpaksa dia harus dibuang di gua singa. Dalam ketegangan-ketegangan itu, tetap Daniel berpegang teguh kepada Allah. Siap sedia hidup dalam ketegangan, kesulitan, masalah, gangguan, penyakit, dan lain sebagainya. Saudara, bukankah hidup kita ini dalam ketegangan? Apakah Anda tidak tegang dalam masa COVID ini? Banyak penyakit semakin merajalela, ya. COVID semakin banyak, terus-menerus setiap hari ribuan orang masuk rumah sakit dan meninggal, dan lain sebagainya. Sampai di lantai, di lorong-lorong lantai, di ruang-ruang selasar itu penuh dengan orang. Yang menjaga juga penuh dengan ketegangan. Apakah bisa selamat? Apakah bisa sembuh? Dan juga yang sehat, apakah kita bisa bertahan? Dan lain sebagainya. Hidup di dalam ketegangan-ketegangan. Kita juga bisa melihat itu, ya. Gambar yang kedua yaitu gambar telur, ya, di atas sendok yang kemudian dibakar, ya, dalam keadaan kesulitan. Apakah tetap fokus itu telur bisa matang atau tidak? Kalau tidak fokus, dia bisa jatuh atau pecah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak fokus kepada Allah, hidup kita tidak fokus kepada Allah, maka kita akan mengalami kegagalan. Namun Daniel selalu teguh di hadapan Tuhan, meskipun di dalam ketegangan seperti gambar kedua tadi. Saudara, bagaimana saya dan Anda? Dalam ketegangan itu, masihkah kita fokus dan bersandar kepada kekuatan Allah? Yang ketiga, saudara, Daniel dan teman-temannya menolak apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudara, tawaran dunia itu sangat nikmat. Ya, banyak orang-orang yang jatuh di dalam dosa karena melakukan keinginannya, menerima tawaran duniawi. Dilihat itu di dalam gambar, ya. Ada kekayaan, ada pesta pora, ada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya menolak itu. Karena dia tahu identitas sebagai orang percaya. Dan dia ingin memuliakan Allah di dalam sepanjang hidupnya. Maka dia menolak tawaran duniawi yang sungguh menggiurkan. Kedudukan ada di tangan mereka karena mereka keturunan bangsawan. Ditawarkan untuk menjadi pejabat yang luar biasa. Dan memang akhirnya dia menjadi pejabat, bukan? Tetapi dia menolak untuk berbuat hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dia bertekun, fokus menyembah kepada Tuhan. Dengan iman yang kokoh, dengan kejujuran, dengan kesetiaan yang luar biasa. Dia menolak tawaran duniawi. Saudara, yang keempat, sebagai seorang pemuda, Daniel dan kawan-kawannya tidak memilih populer,
ya, bukan populer, ya. Tidak memilih populer. Dia tidak memilih namanya disanjung, ditinggikan, dipuja-puja orang. Zaman sekarang pemuda kalau ditawarin segala sesuatu yang namanya pujian itu adalah kesenangan. Karena itu banyak pemuda, remaja yang bisa melakukan segala sesuatu asal namanya populer, ya, dengan segala hal, cara pakaian, cara makan, segala sesuatu yang terkenal sekarang itu TikTok macem-macem. Tetapi Daniel tidak mau. Tetapi apa yang terjadi? Dia memilih untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dunia menolak dia, memfitnah dia, namun Tuhan memuliakan namanya. Dan kalau kita melihat terakhir saudara, di dalam kehidupan Daniel, Darius, Raja Babel, memuja Allah yang disembah oleh Daniel. Karena dia tahu Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang mampu melakukan segala sesuatu dan meninggikan orang-orang yang rendah hati seperti Daniel. Saudara, bagaimana saya dan saudara dalam kehidupan kita ini? Sudahkah kita memilih untuk memuliakan nama Allah? Fokus terus menghadap Kristus, menghadap Allah yang hidup, yang kudus, tidak menajiskan diri kita, bersedia hidup di dalam ketegangan-ketegangan, menolak tawaran-tawaran duniawi yang sangat luar biasa, dan memilih tidak populer, tetapi Allah yang meninggikan kita. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk tetap fokus di dalam keadaan apapun juga sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Para pemuda yang dikasihi Tuhan, Daniel sudah memilih yang benar di dalam hidupnya karena fokus hidupnya benar. Bagaimana dengan saudara? Berapa kali saya membaca koran ada peristiwa bayi tertukar, ya. Bayi yang harusnya anak orang kaya tetapi kemudian diserahkan kepada orang tua yang miskin. Dan lebih celakanya lagi, orang tuanya bukan hanya miskin, tetapi nggak peduli, bahkan bobrok, pemabuk, tukang pukul. Hidup anak ini begitu menderita. Padahal seharusnya dia anak orang kaya, yang bisa hidup enak, nikmat, ya, mau makan apapun bisa, mau hangout sama teman-teman bisa. Tetapi kehidupannya menjadi susah. Susah harus cari makan di sampah-sampah, ya kan? Nah saudara, betapa ruginya kehidupan yang seperti itu. Nah, saudara mungkin bisa berkata, oh iya bu, kan dia nggak tahu kalau dia anak orang kaya. Hari ini saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa saudara sesungguhnya adalah anak Allah. Saudara diciptakan oleh Allah, saudara adalah milik Allah. Saudara, Allah itu maha kaya, maha dahsyat. 1 Petrus 2 ayat ke-9 berkata, engkau dipilih oleh Allah. Engkau adalah imamat yang rajani, ya, yang hidupnya mulia dan terhormat, yang hidupnya kudus seperti Allah, karena Allah itu kudus. Karena kita kepunyaan Allah, maka semua itu menjadi bagian dari hidup kita. Apakah saudara mengetahui bahwa ketika saudara dilahirkan ke dunia ini, saudara punya tugas dari Bapa. Tugas untuk memberitakan perbuatan Bapa yang besar. Ataukah saudara masih seperti bayi yang tertukar tadi? Saudara nggak ngerti. Saudara masih hidup dalam kesulitan hidup saudara. Saudara hanya sibuk dengan urusan saudara. Ada tugas yang harus kita emban. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jujur, ya. Di KTP, di kartu pelajar kita tertulis Kristen. Tetapi yang kita lakukan bukan kehendak Bapa kita. Entah kehendak bapaknya siapa, ya. Memberitakan keselamatan, apa yang Allah sudah lakukan di dalam hidup kita, memindahkan dari gelap kepada terang. Itu yang Bapa ingin kita beritakan kepada orang lain. Kita seharusnya membaca Alkitab untuk mengetahui, untuk mendengar suara Bapa, tetapi kita nggak mau. Ya, anak macam apa ini?
kita juga tidak berdoa. Kita tidak mau berbicara kepada Bapa. Betapa nakalnya kita ini, ya. Saudara, kita malah sibuk dengan game, dengan HP, sosmed, selfie, dan berbagai kegiatan diri dan aku. Kita sibuk dengan kompetisi online. Bisa lembur semalam-malaman hanya untuk lomba online, kompetisi. Kalau aku keluar nanti dimarahi teman-teman, ya. Bisa kalah kelompokku. Nah saudara, buat Bapa kita tidak ada waktu. Kita berkata hanya untuk teman ada waktu, untuk pekerjaan Bapa terlalu sibuk, ya kita. Apakah betul saudara mengenal Tuhan Yesus? Ataukah kita nggak tahu apa itu bedanya Kristus Yesus dengan Siddhartha Gautama, dengan Lao Tse, dengan Bapak Muhammad? Atau bahkan kita nggak yakin apakah surga itu betul-betul ada? Kalau kita ditanya, kalau kamu mati mau kemana? Nggak tahu tuh, ya, nggak tahu. Saudara, suatu kerugian besar. Padahal hari ini, saudara sadar atau tidak sadar, kita sedang berjalan menuju ke rumah Bapa, perjalanan pulang kita. Oh, seharusnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Saudara tentu pernah OTW pulang ke rumah, ya, setelah pergi jauh, pergi lama, ada satu rasa kangen, pengen cepet-cepet, nggak sabar, ya, home sweet home, ya. Tapi saudara, kehadiran COVID hari ini, ya, masa-masa ini merupakan suatu peringatan keras buat kita. Kita nggak bertanya itu dari mana, ya, tetapi yang harus kita lihat, kehadiran COVID seharusnya menjadi satu pukulan buat kita untuk sadar. Dunia bukan rumah kita. Dunia hanya sementara. Kita harus siap untuk pulang. Pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk kita? Ketika saudara sadar bahwa waktu yang saudara miliki hanya tinggal 5 menit terakhir, ya, di airport pesawat mau berangkat, saudara nggak akan menyia-nyiakan hal itu. Apalagi kalau saudara punya rentetan tugas yang sangat panjang, saudara akan memanfaatkan setiap detiknya dengan semaksimal mungkin. Kita OTW ke rumah Bapa, itu tujuan akhir kita. Apakah ada di hati kita kerinduan akan rumah Bapa? Membayangkan ada tidak ada air mata di sana, ya, nggak ada duka cita, nggak ada sakit penyakit, nggak ada gelap gulita, nggak ada kejahatan. Apakah saudara rindu dengan tempat yang seperti itu? Adakah kerinduan di hati kita melihat senyum Bapa ketika berjumpa dengan kita dan Bapa berkata, "Baik anakku, engkau sudah melakukan tugasmu dengan baik." Saudara, masa mudamu hanya sebentar saja, waktunya sangat singkat. Saya dulu juga pernah muda seperti saudara, ya. Hari ini tiba-tiba udah tua gitu, ya. Saudara, waktu berjalan cepat sekali. Mawar ini tidak akan selamanya fresh seperti ini, ya. Dia akan layu, kelopaknya akan gugur satu persatu dan akan menjadi kering. Kekuatan kita, masa muda kita, pendengaran kita akan berkurang. Gigi kita akan tanggal satu persatu. Mata kita akan semakin kabur. Rambut akan memutih. Sebelum tiba hari-hari yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itu masa udah tua, ya. Saudara, berikan hidupmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang kekal hanya Tuhan. Hanya Allah itulah yang seharusnya bertahta di hati kita, menguasai hidup kita. Tetapi selama ini begitu banyak pemuda Kristen yang lebih sibuk dengan hobinya, gengsinya, sibuk berburu merek-merek, ya, bajunya bermerek, gamenya bermerek, HP-nya bermerek. Banyak waktu dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Seolah pengorbanan Kristus, kelahirannya, sengsaranya, kematiannya yang memalukan di atas kayu salib hanya dibungkus lembar kain kecil. Saudara nggak pernah bertanyakan kenapa Tuhan harus mati dengan memalukan seperti itu? Saudara, dosa memang memalukan. Nggak ada orang yang setelah berbuat dosa menepuk dada, gue bangga udah berdosa. Nggak ada, saudara. Dosa memalukan.
Karena itu Kristus mati dengan sangat memalukan di atas kayu salib. Apa artinya itu buat saudara? Kebangkitannya, kenaikannya, apa artinya buat saudara? Bagaimana engkau akan berterima kasih kepadanya? Masihkah saudara tertarik kepada gemerlap semu yang ditawarkan oleh dunia ini? Dan saudara bilang, aku gak mau pulang, aku enjoy di dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? 2 Petrus 3 ayat 12 berkata, kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan lenyap, hancur karena nyalanya. RRC sudah berhasil membuat rudal yang bisa menghancurkan jarak jauh. Manusia aja bisa menghancurkan dunia, apalagi Tuhan. Saudara masih nggak percaya? Perlu dipikirkan lagi, saudara. COVID kelihatannya kecil, tapi manusia udah dibuat bingung, takut. Kita ini kecil, saudara. Kita ini seperti setitik debu. Saudara lihat gambar ini, kita nggak kelihatan. Bumi kita aja nggak kelihatan. Bahkan galaksi kita aja nggak kelihatan. Ada banyak galaksi lain di dunia ini, saudara. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa kita sedang OTW ke rumah Bapa. Waktunya sangat singkat. Ayo kita pakai waktu kita baik-baik. Selagi masih muda, serahkan kepada Tuhan. Buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ambisimu, nguber merek branded, buang. Itu nggak ada gunanya. Mimpi-mimpimu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, buang. Biar Allah saja satu-satunya yang bertata di hati kita. Filipi 3 ayat 13, Paulus berkata, aku melupakan apa yang sudah di belakangku, dosaku. Dosa jangan diingat-ingat, saudara. Tuhan aja udah lupa, ya. Keberhasilanmu, kesuksesanmu, buang itu. Itu nggak perlu membuat kita sombong. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, Filipi 3 ayat 14, Paulus melanjutkan, nggak cukup membuang yang di belakang. What next? Paulus berkata, aku mengejar yang ada di depanku, yaitu hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan sorgawi dari Allah. Apakah engkau mendengarnya? Tuhan memanggil engkau. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan perbuatan yang besar, yang tidak ada lain yang bisa melakukannya selain Allah kita. Membebaskan engkau dari dosa, membawa engkau ke terangnya yang ajaib, kehidupan yang berkelimpahan dan luar biasa. Maukah engkau dipakai Tuhan?